Nah, jadi pemirsa, sudahkah debat perdana Capres kemarin ini on the track? Kita bahas bersama Komisioner KPU, Mbak Miti Epsilon Idrus. Lalu juga ada perwakilan dari masing-masing paslon ya, ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, ada Pak Wihadi Wianto, dan juga Direktur 3 Penggalangan TPN Ganjar Mahfud, Mas Miftah Sabri, dan anggota Dewan Pertimbangan Timnas Amin, Pak Saiful Huda. Saya sapa dulu, selamat malam ya Bapak Ibu. Malam, malam. Selamat malam. Supaya adil ya, jadi saya ke Mbak Betty dulu. Mbak Betty, ini kalau KPU sendiri melihat debat perdana kemarin, memang sudah cukup bisa mengakomodir fungsi dari debat itu sendiri dalam rangkaian Pilpres 2024 ini, Mbak Betty? Ya, debat adalah sebagai salah satu metode kampanye yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap semua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah ditetapkan sebagai suatu pendidikan politik, menyampaikan visi, misi, program kerja, citra diri si pasangan calon langsung directly kepada pemilih yang kemudian dapat dinilai bersama-sama oleh pemilih, membedakan apa itu visi, misi, program citra diri dan program kerja dari masing-masing pasangan calon. Jadi insya Allah yang kemarin kita semua sudah mendapatkan banyak sekali insight terkait dengan tema yang sudah kita tetapkan. Panelis sudah menyiapkan pertanyaan dan kita juga bisa membandingkan dari setiap pasangan calon agar kita sendiri punya perspektif sebelum nanti masuk ke balik-bilik suara mencoblos salah satu di antaranya. Apa catatan dari KPU? Misalnya kalau dari capresnya Mas Miftah ini, Ganjar Pranowo mengatakan rasanya tanya jawabnya bisa lebih panjang gitu, Mbak Betty. Pengennya sih lebih dari 120 menit, Mbak. Tapi ini kan terkait dengan teknis dan pengen lebih panjang mungkin karena menarik ya kemarin. Tapi kita terbatas oleh waktu dan memang kita siapkan waktu hanya 120 menit untuk 6 segmen. Kalau gitu saya tanyakan ke Mas Miftah, yang dimaksud Ganjar Pranowo ruang tanya jawabnya harusnya lebih banyak, tapi bukan soal durasi, jadi maksudnya bagian mana yang menurut Capres nomor urut 3 ini seharusnya diperdalam atau diperbanyak di debat Capres, Mas Miftah? Jadi kita memang dari TPN Ganjar Mahfud melihat debat ini adalah sebuah akuarium dan untuk kita bisa memilih pemirsa di seluruh Indonesia melihat karakter dasar daripada calon pemimpin nasional kita, calon presiden kita. Karena ini adalah panggung karakter yang terbuka, maka sebaik-baiknya itu ada semacam dialektika antara satu kandidat dengan kandidat yang lain, sehingga terlihat diferensiasi policy yang akan diambil itu seperti apa. Misalnya, ini kan ada dua kandidat yang merupakan blok keberlanjutan. Yang akan melanjutkan keberhasilan daripada pemerintahan Pak Jokowi. Ada Mas Ganjar dan ada Pak Prabowo. Nah itu kita kan kalau dengan ada dialog bisa tahu yang mananya yang mau dilanjutkan. Aspek mananya yang mungkin yang lebih dari Mas Ganjar di atas Pak Prabowo dan yang lainnya. Dan misalnya kalau ada kritik terhadap pemerintahan dari blok pemerintah perubahan dari Mas Anies, maka kalau masing-masing kandidat itu lebih banyak berdialog satu sama lain, tidak dibatasi oleh hanya mengomentari, jadi bisa ada kayak kita debate competition gitu kan, ada pros con nanti digali lagi di 4 segmen kurang cukup menurut Anda, Mas Miftah? 4 segmen untuk saling jawab? Ya, itu bisa kita open to discuss ya. Tapi mungkin kan kita sudah ini kan juga bukan barang baru ya bagi kita, bahwa debat-debat ini sudah dilakukan sejak Pilpres pertama di Indonesia, sehingga nanti kita bisa duduk lagi dengan tim dari masing-masing pasangan calon untuk bersama-sama merumuskan mungkin format-format terbaik. Yang kedua, mungkin kan kita lihat banyak juga kemarin yang memberi masukan, misalnya kandidat berdiri begitu kan kasihan, kan baru bisa kalau ada disediakan kursi gitu ya, atau seperti apa. Jadi artinya supaya masyarakat bisa benar-benar melihat di panggung debat ini pemimpin yang mana yang sesuai dengan harapan mereka, pemimpin mana yang benar-benar mengerti rakyat, dekat dengan rakyat, tahu maunya rakyat, dan menyuarakan
apa yang memang merupakan aspirasi daripada masyarakat rakyat pemilih. Itu yang kita harap dari TPN Ganjar Mahfud bisa ada improvement, ada peningkatan untuk penyelenggaraan debat selanjutnya. Kira-kira gitu, Mbak Stephanie. Pak Wihadi, kalau dari TKN seperti apa, merasa ruang tanya jawabnya masih kurang atau sebenarnya sudah cukup? Ya, saya kira ruang tanya jawab itu saya kira perlu ditambahkan juga waktunya, durasinya kita tambahkan. Saya kira kalau kita melihat beberapa kali Pak Prabowo menjawab kan terpotong dengan waktu yang sekitar selesai. Artinya di sini perlu memang mengekspor jawaban-jawaban itu dengan lebih detail. Dan saya kira suatu sanggahan-sanggahan kemudian hal yang seperti itu, saya kira jangan dibuat menggantung juga. Kalau dibuat menggantung itu masyarakat juga akan melihat bahwa ini menggantung sehingga tidak tahu sebenarnya solusinya dan titik temunya di mana. Jadi ada beberapa hal yang mungkin dari pertanyaan kemudian dijawab lagi oleh paslon yang lain, tetapi dari paslon lain dijawab lagi, tidak ada jawab lagi gitu kan. Jadi ini kan ada satu yang harus seimbang dalam hal ini. Jadi saya kira sehingga apa yang menjelaskan ini harusnya lebih bisa memberikan satu waktu yang lebih jelas permasalahan daripada penjelasan. Jadi kalau misalnya dia si paslon yang ditanya itu menjelaskan, dan pada saat menjelaskan itu kemudian masih ada yang masih harus dijelaskan lagi, walaupun mungkin kesempatannya sudah tidak ada waktunya berapa 2 tahunnya, maka bisa diberikan kesempatan. Dan saya lihat kalau kita lihat per segmen, ada segmen yang paslon menggunakan waktunya tidak full, tetapi ada juga beberapa segmen yang harusnya lebih. Nah, disinilah jadi bisa diakumulasikan gitu menurut Pak Wihadi. Pertanyaan itu bisa juga dipakai kira-kira waktunya tidak sama. Jadi saya kira ini memang ada suatu hal yang mungkin bisa membuat masyarakat bisa lebih jelas terhadap mengenai masalah jawaban-jawaban daripada forum tanya jawab ini. Jadi masih ada yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Capres Prabowo Subianto kemarin? Ya, Capres kan ada beberapa hal yang mungkin pada saat dijawab oleh Mas Anies, kemudian dijawab Pak Prabowo, dijawab lagi oleh Mas Anies, mau jawab lagi kan udah nggak bisa, karena waktunya sudah sama-sama 2 kali. Jadi mungkin untuk yang ditanya ini ada kesempatan untuk menjelaskan secara clear permasalahan, itu jangan dibuat gantung. Oke. Kalau dari Timnas Amin seperti apa, Pak Huda sudah bergabung bersama dengan kita. Pak Huda, apakah juga merasa masih ada yang ingin dijawab sebenarnya ketika 4 segmen sudah diberikan sebenarnya oleh KPU untuk tanya jawab di isu 7 subtema ya? Pak Huda. Ya, saya kira cukup. Kita apresiasi KPU sudah menyelenggarakan debat dengan cukup baik. Kami di tim Anies tidak merasakan ada kekurangan waktu. Kekurangan waktu itu bisa terjadi ketika pasangan calon tidak fokus dengan konten atau isu yang mau disampaikan. Jadi antara substansi yang mau disampaikan dengan dengan durasi biasanya nggak tepat. Jadi bukan soal alokasi waktu, ini soal strategi dan cara komunikasi publik saja gitu. Karena tentu apa yang disampaikan oleh Mbak Betty, saya setuju, apapun yang dibatasi oleh waktu, nggak mungkin juga misalnya ditambah lagi, itu menurut saya juga publik juga mungkin bisa boring juga terlalu lama debat. Gitu. Jadi Timnas Amin merasa semuanya sudah terjawab apa yang disampaikan oleh Capres Anies Baswedan kemarin untuk semua isu ini? Saya kira cukup, karena kami sudah langsung fokus atas apa yang kami anggap sebagai isu-isu penting yang harus disampaikan, dan alokasi waktu disampaikan oleh manajemen waktu disampaikan oleh KPU, saya kira juga cukup. Jadi kalau ada keluhan sana sini, saya kira lebih kepada kesiapan dari kandidat masing-masing, saya kira. Oke, Mbak Betty, ini kan sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Pilpres sebelumnya, di debat perdana hanya 3-4 isu ya, subtema maksud saya, kalau saya tidak salah. Sekarang ada 7 subtema. Ini apa sih pertimbangannya dalam satu debat, kemudian ada 7 subtema yang begitu luas. Kalau kita bicara pemberantasan korupsi itu luas, penegakan hukum juga luas, tapi semuanya dibahas dalam satu kali debat perdana 120 menit waktu bersihnya, Mbak Betty. Ya, karena Indonesia ini besar
isunya juga banyak dan semua harus dibahas. Ini masih banyak loh Mbak yang minta isu ini belum masuk, itu belum masuk, bla bla bla. Jadi kita harus menentukan prioritas isu untuk 5 kali debat saja sesuai dengan undang-undang, dan kemudian kita klasifikasi debatnya. Isunya, maaf, kita klasifikasi isunya. Mana yang kemudian punya irisan dan akhirnya kita sudah sepakati secara bersama-sama. Jadi isu debat ini, 5 kali debat, itu tidak kemudian tidak kami bicarakan kepada setiap pasangan calon. Kami mengundang setiap pasangan calon, ini loh isu yang akan dibahas, ini irisan-irisannya, kira-kira untuk tema debat 1, ini, karena debatnya akan saling terkait demikian. Sebenarnya antara 1, 2, 3, 4, 5 pada setiap sesi debat itu tentu ada keterkaitan, tapi kan kita harus mencari irisan yang paling kuat untuk kemudian dapat disampaikan kepada masyarakat. Setiap isu itu kemudian dianalisa oleh panelis, buat soal terkait, dan soalnya sebenarnya banyak sekali Mbak, tapi nggak mungkin ditanyakan semuanya, sehingga dipilihlah pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian kita sampaikan kepada pasangan calon, sehingga pasangan calon masing-masing dapat menggambarkan apa yang ada dalam benak beliau untuk disampaikan sebagai solusi untuk pembangunan Indonesia di masa yang akan datang hasil pemilu tahun 2020. Jadi memang tidak ada seperti isu dari 7 subtema misalnya, isu ini ternyata yang paling banyak disoroti warga, karena kalau survei Litbang Kompas ada 2 sebenarnya isu paling krusial menurut koresponden. 36% pemberantasan korupsi dan 30% soal kerukunan warga. Sehingga kalau kita lihat kemarin ternyata hanya mungkin sedikit sekali pembahasan soal pemberantasan korupsi. Mbak Betty. Saya rasa saya kemarin ada di lokasi dan ada pertanyaan terkait dengan itu. Dan menurut kami semua panelis sangat mumpuni untuk bertanya fokus terkait dengan masing-masing isu, dan kemudian itulah yang kemudian ditanyakan kepada setiap pasangan calon. Saya rasa semua dapat tergambarkan, dapat terlihat perbedaan-perbedaan di antara setiap pasangan calon, Mbak. Oke, kita tanyakan kepada perwakilan masing-masing paslon kalau gitu. Ke Pak Wihadi sekarang, saya duluan. Pak Wihadi, ini sejumlah pihak kemudian menanggapi bahwa gagasan dari paslon tampaknya hanya normatif, belum sampai ke gagasan konkret. Anda setuju atau punya pandangan lain, Pak Wihadi? Pak Wihadi bisa tolong untuk di-unmute supaya kami bisa mendengar audio Anda? Ya, jadi sebenarnya kalau Pak Prabowo itu justru lebih realistis dan juga lebih lugas, saya kira, dan lebih apa adanya penampilan Pak Prabowo. Jadi saya kira gagasannya pun adalah gagasan yang memang adalah gagasan yang tidak hanya lip service. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah memang dari seorang negarawan yang memang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi saya kira hal-hal tersebut kalau bagi calon kami tidak ada, karena bagaimanapun juga kita lihat sikap Pak Prabowo, bagaimana penyampaian Pak Prabowo, dan bagaimana juga jawaban-jawaban Pak Prabowo ini kan yang apa adanya, ya kan, yang lugas, dan saya kira visi misinya juga demikian. Jadi saya kira saya dalam hal ini paslon kita tidak ada hal yang memang hanya merupakan suatu inisiatif saja. Ya, ini kalau kita lihat kan Pak Prabowo juga di tengah-tengah debat ketika kemudian tengah menjawab diakhiri juga dengan joget ala Pak Prabowo sendiri. Ini memang sesuatu yang akan terus dipertahankan oleh Pak Prabowo di tengah debat atau gimana Pak Wihadi? Ya, saya kira itu sesuatu hal reaksi Pak Prabowo secara refleks yang memang sekarang ini Pak Prabowo itu melihat bahwa konstelasi Pilpres ini dengan politik kita dengan kita yang riang gembira. Jadi Pak Prabowo juga makin tulus dalam menjawab apa adanya, dan juga kalau kita lihat di sini bahwa kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa yang disampaikan oleh paslon itu baik, Pak Prabowo juga mengatakan itu baik dan setuju. Dan saya kira hanya satu-satunya Pak Prabowo yang mengatakan bahwa paslonnya dengan paslon lain yang mengatakan pendapatnya setuju. Kalau memang dianggap oleh Pak Prabowo itu satu hal yang baik untuk bangsa dan negara. Jadi saya kira itu sesuatu hal yang saya katakan tadi, bahwa Pak Prabowo lugas dan apa adanya. Dan saya kira ini benar-benar dari hati Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo kalau misalnya dia langsung joget setelah bicara, berarti Pak Prabowo sudah memberikan satu
apa yang disampaikan itu sama dengan hatinya. Jadi saya kira itu bukan sesuatu hal yang dibuat-buat, memang itu adalah Pak Prabowo demikian dalam menunjukkan sesuatu hal mungkin dengan senang dia menjawab apa yang sudah disampaikan karena itu adalah dari hatinya Pak Prabowo dan bukan dibuat dia mengada-ngada. Oke, kalau dari Timnas Amin, Pak Huda saya mau konfirmasi betulkah bahwa Capres Anies Baswedan bahkan juga berkonsultasi untuk kemudian punya gaya komunikasi yang lebih milenial dan lebih juga santai begitu ketika debat? Pak Huda? Ya di simulasi sih, intinya kita ingin debat ini jadi panggung kita untuk menyampaikan gagasan, rileks, terus kemudian semua tema bisa mudah dipahami oleh publik. Karena itu cara penyampaian, terus kemudian ada kode, memainkan tangan dan seterusnya. Jadi supaya mudah dipahami oleh publik Indonesia yang tentu punya preferensi yang berbeda-beda, mulai dari yang muda, yang tua dan seterusnya itu. Jadi karena itu cara kami menyampaikan to the point, menyampaikan apa adanya, dan publik tadi malam melihat betapa Mas Anies bisa mengelaborasi secara baik dari berbagai isu yang memang kemarin menjadi bagian dari materi debat yang pertama. Ini sampai betul berkonsultasi dengan komika, Pak Huda? Soal kebebasan. Ya? Sampai berkonsultasi dengan komika untuk kemudian ada gurauan-gurauan sebenarnya yang ingin disampaikan dalam debat, betul? Enggak, kita serahkan langsung ke Mas Anies, termasuk nanti juga kita serahkan debat yang kedua kepada Gus Imin. Natural saja, jadi tidak dibuat-buat lah gitu. Tentu publik bisa menilai mana yang dibuat-buat dalam rangka untuk misalnya menahan emosi, dan mana yang dalam debat kemarin yang betul-betul menggunakan semacam diksi dan atau gestur yang terasa betul, ada suasana yang kira-kira ada yang agak sedikit marah, terus kemudian tertekan dan seterusnya. Tapi itu kita ini aja, kita lihat saja, dan sepenuhnya menjadi ruang publik kita untuk menilainya seperti apa. Tapi kami ingin sekali lagi menjadikan panggung debat ini sebagai ruang untuk menyampaikan gagasan dan ide kami terkait dengan perubahan masa depan Indonesia. Saya mau ke Mas Miftah ini. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, Mas Miftah, ada dua isu krusial yang menjadi sorotan warga. Salah satunya soal pemberantasan korupsi, 36%. Kemudian yang sangat ingin tahu soal bagaimana para capres akan meningkatkan pemberantasan korupsi. Anda merasa kemarin sudah cukup Capres Ganjar Pranowo kemudian secara konkret menyatakan gagasannya soal ini? Saya pikir nyata dan tegas ya, karena kan hari ini berseliweran dari lembaga-lembaga pemeringkat yang kredibel mengeluarkan data-data big data analitik, analisa sentimen. Itu terlihat kan, Mas Ganjar dianggap dari antara 3 kandidat itu yang paling banyak sentimen positifnya. Istilah anak muda sekarang itu, ini adalah the first batch pertama Mas Ganjar time to glowing. Jadi Mas Ganjar mulai glowing, memperlihatkan karakter kepemimpinannya yang memang Mas Ganjar selama ini seperti itu, dekat dengan rakyat, mengerti apa maunya rakyat, responsif, saset. Dan di panggung ini juga Mas Ganjar memperlihatkan bagaimana sikapnya terhadap corruption yang relate dengan rakyat gitu. Jadi Mas Ganjar kan di situ menyebut bagaimana beliau mendengar aspirasi rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari tokoh-tokoh agama, dari masyarakat kecil, dari petani, voice of the people. Jadi bagaimana corruption itu di mata masyarakat, di mata Ganjar Mahfud adalah hal-hal yang membuat ekonomi masyarakat jadi susah. Karena korupsi akhirnya biaya jadi tinggi, karena korupsi orang nyogok-nyogok masuk sekolah, kedinasan, masuk untuk pangkat mencapai jabatan yang lebih tinggi. Dan Mas Ganjar memperlihatkan bagaimana beliau punya rekam jejak memberantas pungli di Jawa Tengah. Dan terakhir kita memperlihatkan juga bahwa yang saya sebut di awal tadi, bahwa
debat itu seperti akuarium. Di situ nggak bisa bohong. Karakter asli pemimpinnya itu terlihat. Orang kalau dipres, ditekan dengan situasi dan live begitu, karakter asli kan kelihatan. Karakter yang seperti apa maksud Mas Miftah ini? Penuh welas asih, mana yang gampang impulsif dan sebagainya. Artinya kita melihat, mengevaluasi juga bahwa debat ini harus kita akui, kita mengapresiasi KPU ini jauh lebih baik dari debat 5 tahun yang lalu. Jadi suasananya itu dibuat dekat dan ini kita harus akui ini better. Dan kalau kami pribadi juga melihat dari debat-debat yang ada sejak pemilu ada, dan itu terkonfirmasi kan lewat analisa big data dari semua lembaga pemerintah, masyarakat dan pemilih mengatakan ini debat yang lebih baik. Jadi kalau kembali lagi ke yang tadi, karakter dasar Mas Ganjar yang menyuarakan voice of the people, suara rakyat, responsif terhadap maunya rakyat itu nampak. Sebagai kibar akuarium tadi, mana kandidat ini? Ikannya ikan piranha kah? Ikan koi kah? Ikan arwana kah? Itu kelihatan bagi pemilih. Dan ini nggak bisa. Orang itu kalau sudah debat kayak kemarin, live, sehebat apapun persiapan, sehebat apapun latihan, dia akan tampil dengan real. Dan pada akhirnya, Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Rakyatlah yang akan memilih mana pemimpin yang benar-benar menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka dalam panggung debat-debat itu. Kira-kira begitu, Mbak? Ya, dan menurut berbagai survei ini tidak sedikit ya warga yang kemudian ingin menonton debat dan melihat sebelum memutuskan, melihat bagaimana program-program dari masing-masing capres. Sebenarnya masih banyak pertanyaan saya untuk para narasumber, tapi sayang sekali waktu kita sangat singkat. Terima kasih banyak Pak Huda, Pak Wihadi, Mas Miftah, dan Mbak Betty sudah bergabung bersama kami di Persatu Kawal Pemilu. Kita jumpa lagi mungkin nanti setelah debat Cawapres. Terima kasih, salam sehat.